1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Cepi Faridi Hikmat. Kembali lagi menjumpai sahabat semua di hari kedua nih ya. Saya masih ada di seputaran Kertasari. Dan untuk hari kedua ini sengaja saya menemui seorang tokoh dari pertanian dan beliau juga sebagai Dewan Penasehat dari kelompok Tani Mekarsari. Nah, oleh karena itu mari kita simak. Ada beberapa hal yang perlu sahabat-sahabat semua ketahui, bahwa sekarang di daerah Kertasari sedang melaksanakan panen raya ya. Dan tentunya panen raya ini akan kami lebih gali sampai sejauh mana, dan kemarin juga kelihatan tenaga kerja sangat kurang dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu mari kita sekilas untuk membedah semua permasalahan. Di sebelah saya sudah ada Bapak Koswara ya, dan ini adalah satu histori sejarah tentang kelompok tani dan seterusnya. Selamat pagi Pak. Pagi. Sejauh mana Pak ya? Kemarin saya udah keliling ya, bagaimana proses panen dan lain sebagainya. Namun demikian kelihatannya luas lahan yang begitu luas ini ya, lahan yang begitu luas ini hanya kelihatannya para petani atau yang mengerjakan panennya sangat berkurang Pak. Ya. Kira-kira apa penyebabnya ini Pak? Ya. Ya. Pertama mungkin orang tua dulu yang dianggap pemuda dan pemudi. Ya. Sekarang udah tua, dan yang baru itu anak-anak muda itu kebanyakan lebih baik kerja di pabrik daripada jadi petani. Pertama itu. Kedua, terus terang lah, Bapak yang sejak jadi penduduk di sini sampai sekarang, ya, apa yang dinamakan dulu ada istilah pertanian, ada pengarahan dan lain-lain, sekarang itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Iya. Kenapa? Bapak sendiri nggak tahu kenapa. Dan selanjutnya apa yang dulu dari kelompok tani itu dulu itu dari pertanian. Ada PPL lah kan gitu ya? Ada PPL, dan sebelum musim panen itu sudah memberi ada perkumpulan dan persiapan
untuk musim tanam dan ada benih yang harus ditanam. Ya. Nah selanjutnya nggak tahu bagaimana kok tidak ada kelanjutan daripada kelompok tani. Nah ini Pak ya, kayak PPL tadi kan itu adalah kepanjang tanganannya dari pemerintah kan ya, betul. Dari Dinas Pertanian. Nah dari kapan Pak mulai tidak ada kontribusi dari pemerintah terhadap dunia pertanian ini Pak? Di perkiraan ini 2 kali tanam lah. 2 kali tanam. Kalau dipikir panjang ke belakang, yang namanya petani tidak memikirkan waktu, yang penting nanam padi. Ya, betul, itu. betul. Dan selanjutnya, kalau kata petani, ya, pada musim panen harga padi murah. Kok kenapa tidak memberitahukan kapan yang kira-kira nanam padi waktu panen harga cukup mahal? Ya. Nah selanjutnya, waktu panen ini sukar orang karena apa? Tadi sudah diberitahukan bahwa sekarang itu kebanyakan yang dulu ibunya masih pemuda, sekarang ibunya sudah menggendong cucu. Tidak ada regenerasi ya Pak ya? Tidak ada yang ada itu yang dulu pemudi, sekarang sudah jadi nenek-nenek itulah. Jadi, nah ini Pak, maaf saya potong dulu. Sekarang kontribusi dari pemerintah terhadap dunia pertanian itu apa kira-kiranya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Iya, betul. Baik dari kunjungan, pembinaan, iya, betul. Kita terlepas dari sarana dan prasarana ya Pak betul, ya. Betul. Kunjungan untuk penyuluhan pembinaan pun tidak ada ya. Tidak ada. Nah itu sahabat ya. Jadi apa lepas tangan pemerintah terhadap dunia pertanian sampai mengabaikan sebuah kewajibannya ya. Nah satu ya Pak ya. Nah jangankan untuk bisa mengembangkan kepada generasi muda untuk meneruskan ya, pembinaan pun tidak terjadi seperti ini. Nah yang saya tanyakan Pak ya, kira-kira di sini Pak, usia dari mulai tanam sampai panen itu prosesnya seperti apa dan berapa lama itu Pak? Ya, yang udah biasa tuh ya, yang biasa dilakukan lah di sini ya. 3 ke 4 panen. 3 ke 4 panen ya. Bagaimana usia benih ya. Dan kebanyakan di daerah sini tidak menanam padi jenis baru ya. Sebab apa? Kebanyakan panen yang jenis baru itu badar padi itu suka membeli yang tidak disenangi dia. Iya. Nah, maka itu tanam padi yang biasa saja ya. Kalau khusus untuk pupuk Pak, apa masih tetap menggunakan organik atau seperti apa Pak? Ya, pupuk organik tetap dipakai, coba tidak terlalu banyak seperti dulu. Iya. Nah, hasil yang dulu masih ada dipakai, cuma sekarang yang sulit itu belinya tidak banyak, tempat pembeliannya jauh. Nah itu. Iya. Kalau dulu karena ada kelompok, jadi kelompok yang menyediakan disimpan di kelompok, kemudian anggota sambil ada pertemuan sambil pulangnya bawa pupuk gitu. Ini sudah bukan rahasia umum lagi ya Pak ya, bahwa beras Cianjur itu adalah beras nomor 1 ya Pak ya. Nah apakah sampai sekarang masih berlaku Pak? Ya, nomornya tetap ada, cuma berasnya yang tidak ada. Oh gitu. Kenapa? Tadi sudah diberitahukan, sekarang petani tidak menanam atas pengumuman atau istilahnya pengumuman daripada petani, kelompok tani. Iya. Kenapa? Ya pertama tadi ada pembinaan, kedua pada masa musim tanam itu tidak bersamaan. Tidak serentak gitu ya Pak ya? Ya, nah kalau dulu tuh paling lambat 1 bulan sebelum panen sudah ada pemberitahuan dari pertanian. Iya. Kita musim tanam itu bulan sekian dengan jenis padi ini. Iya. Kalau sekarang mah petani yang punya bibit apa saja dia nanam. Jadi membuat bibit sendiri yang akhirnya bibit-bibit tersebut bukannya bibit yang bagus, dilihatnya petani ketahuinya bibit daripada padi itu yang penting jernih, tidak tahu kalau tidak di istilah di orang Sunda itu
Kalau dulu tuh ngalean dulu mencari yang bagus, sekarang tidak. Nah itu akibat. Sahabat ya, karena tidak ada sentuhan ya dari pemerintah itu sendiri. Jadi kemandirian ini dilakukan oleh pribadinya para petani itu masing-masing. Tentunya berdampak kepada kualitas ya, kualitas dan juga kuantitasnya juga. Nah barangkali sahabat ya, karena tidak ada pembinaan secara langsung dari pemerintah, saya ingin memberikan mencoba untuk menanyakan ke sesepuh dan penasehat daripada kelompok tani ini ya, Pak Eko Suara. Kira-kira Pak bisa untuk para sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana Pak khusus untuk menciptakan padi yang unggul ya Pak ya, yang memang kata dulu tuh beras Cianjur lah kan gitu. Nah dari mulai awal sampai prosesnya itu seperti apa Pak? Ya, kalau dulu itu pertama dengan ada istilah usulan atau keharusan daripada pertanian menanam padi ini, dan ini padinya dari pertanian bukan dari perorangan. Dari perorangan ya, betul. Sebab kalau perorangan yang namanya nanam padi, waktu tumbuh, waktu panen itu kok ini warna jenis padi ini. Kalau dari pertanian itu khusus. Pertama itu. Kedua, waktu mencari pupuk ya Pak ya. Pupuk tuh dalam sekian hektar harus pakai pupuk sekian. Itu sambil diberitahukan nanti tanggal sekian para petani ngumpul dan yang butuh nanti datang ke sini. Jadi sambil ada pertemuan dan pulangnya bawa pupuk untuk memupuk padi. Nah kemudian dalam jangka 2 atau 2,5 bulan umur padi dari pertanian itu melihat lagi, sebab yang ditakutkan itu banyak hama-hama yang tumbuh di sawah. Ada evaluasi lah ya. Nah itu sehingga bisa mengatakan oh ini harus dipakai obat ini itu. Dan selanjutnya kebanyakan petani sekarang terus terang aja yang namanya menanami sawah sendiri itu boleh dikatakan hampir tidak ada. Kebanyakan ini yang istilah dalam bahasa Sunda itu yang marok, yang hasilnya dibagi dua. Jadi profesi aja gitu ya, bukan pemilik sawahnya langsung gitu ya Pak ya. Itulah jadi itu akibat yang akhirnya asal saja nanam. Kalau dilihat jangankan di sini, ke daerah Ciranjang juga kalau dilihat di pinggir jalan banyak sawah yang ada padinya 1-2 biji, pada usianya udah lama. Kenapa? Mungkin karena entah tidak tahu binaan bagaimana, akhirnya itu seolah tergenang air terus. Padahal itu pada saat menanamnya yang salah atau gimana Pak? Bukan yang nanamnya, keadaan situasi lokasi yang banyak air mestinya harus dibuang karena tidak ada genangan-genangan seperti itu ya Pak ya. Padahal terus terang aja saya katakan begini tuh, kenapa di sana itu di pinggir jalan tuh ada kantor pertanian, kok kenapa dekat ke kantornya malahan sawahnya tergenang air terus. Betul. Jadi malah saya heran kalau di Kartasari kebetulan waktunya kering sebab ada saluran air untuk membuang. Jadi hal-hal seperti ini ya mungkin sekarang mungkin usia saya masih ada bisa berbicara itu betul. Sebab rekan-rekan kami yang dulunya tiap kelompok itu udah seangkatan lah gitu ya Pak ya, udah pada nggak ketemu. Kenapa yang kebanyakan tidak ada. Nah itulah. Nah sekarang seumpamanya betul bukan semalahan bukan lagi seumpama, diharuskan lagi pertanian itu tujuan kelanjutannya mau bagaimana. Betul. Sebab kami petani hanya mendorong untuk kehidupan bangsa yang lain. Sebab apa? Petani itu terang aja sekarang mau panen, udah panen, menghadapi puasa, menghadapi lebaran dan lain-lain, sudah menyimpan padi itu untuk makan sendiri, bukan untuk dijual. Buat kepentingan pribadinya ya Pak ya, di keluarga. Betul. Sebab apa? Tadi sudah dikatakan banyak itu juga yang kecuali perlu buat beli ini baru. Kalau dulu terus terang aja sebelum panen itu sudah ditawarkan kepada bandar-bandar. Betul. Yang akhirnya
Sekarang bandar-bandar di Kartasari itu bukan orang-orang sini, kebanyakan orang-orang luar dari daerah. luar ya Pak. Nah itu akibatnya banyak gesekan-gesekan. Ya kebanyakan, maka itulah petani sekarang itu atau penggarap petani itu kebanyakan penggarap yang dulu dia orang tua yang punya sawah terus. Betul. Nah yang punya sawah sekarang mungkin Ya. tidak tahu dia katakan bagaimana caranya sehingga bisa dilepaskan kepada penggarap tani yang dulu, daripada nggak ditanami silakan aja pakai daripada gitu. tidak tergarap lah ya Pak ya. Gitu Itu ya. akibatnya. Ya. Sehingga memang bermacam-macam cara. Iya. Nah itu loh. Saya agak miris ya Pak ya, kemarin kan saya keliling ya, dari mulai pengambilan padinya sampai dipisahkan, diayak, dan ada proses penjemuran dan seterusnya kan gitu ya Pak. Kelihatan kan yang tadi saya sentuh pelaku atau penggarap memang kelihatan masih sangat kurang lah dengan luas teritorial yang sangat terhampar ini kan gitu ya. Nah, sahabat ya, ini mewakili tokoh pertanian dan barangkali pun bisa didengar oleh pemerintah ya, bisa buka mata, buka telinga dan lain sebagainya. Bagaimana jeritan dari para petani untuk saat sekarang. Bagaimana Pak ya mengatasnamakan Bapak untuk para petani dan harapan-harapan seperti apa sih harapan Bapak yang mewakili para petani untuk dunia pertanian terhadap pemerintah itu sendiri Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau berbicara soal ini, takut dikatakan ini orang menjelek-jelekan pemerintah. Nggak apa-apa, untuk evaluasi Pak. Ya, udah terbuka sekarang kan gitu. Jadi dengan seperti ini mungkin sejak dulu lepas daripada kelompok PPL ya, sehingga lepas kami berita-berita selanjutnya, akhirnya petani seenaknya tanam, seenaknya mengambil padi. Kemarin itu banyak padi belum dipanen, uang sudah di saku. Nah itu akibat apa? Akibat banyak kebutuhan yang tidak bisa dibeli sendiri. Contoh, mau beli pupuk harus ke anu, belinya cuma 1 kuinta, 2 kuinta, tapi jaraknya cukup jauh, jadi akhirnya ya udahlah asal saja dipakai pupuk. Nah itu akibatnya tidak sesuai. Jadi harapannya pemerintah bisa mengembalikan lagi program yang dulu ya Pak ya, ada pembinaan dan lain sebagainya. Ya, dan diusahakan kan tiap desa tuh ada istilah kantor pertanian. Yang ada tiap kantor oleh PPL. Tapi kok kenapa itu sesudahnya ada pergantian dengan PPL baru sampai sekarang 2 musim tuh tidak ada. Nah itu. Jadi kami yang terus terang saja, saya orang sekarang sudah bisa nggak bisa kemana-mana, tidak bisa berhubungan kecuali hanya beberapa orang yang datang ke sini. Betul. Nah, akhirnya apa yang dikatakan memerlukan desa pun tidak mengatakan siap. Kenapa? Mungkin anggota PPL di desa kami itu apakah ada apa tidak ada tidak tahu. Nah itulah. Jadi, silakan kami mohon kepada pemerintah, mudah-mudahan dengan tak musim tanam yang sekarang ini, apakah mau serentak atau tidak, tapi ada yang memimpin kami di pertanian. Sebab apa? Tanpa dipimpin akhirnya kalau dulu masing-masing ya Pak ya. Masing-masing, sehingga takutnya terjadi berebutan air lagi. Kebetulan di daerah kami itu saluran airnya ya tersendat-sendat. Kenapa? Tidak ada perbaikan. Yang dulunya ada istilah kelompok bagian pengairan, sekarang ya seenaknya aja. Nah itulah. Jadi mohon kami kepada pemerintah untuk kalau perlu sebelum puasa itu atau pada bulan puasa itu kapan ada pertemuan tiap-tiap RW atau RT. Sebab kami ini kebanyakan di sini bukan menggarap tanahnya sendiri, tapi menggarap tanah orang lain. Nah itu. Sedangkan orang lain dulu katanya tak bisa menghasilkan
100 tumbak itu sampai 8-9 kuintal. Kok kenapa sekarang 6 juga ini masih basah? Nah ini jadi kan ya, banyak kecurigaan. Jadi kami ini dilepas, kasihan kepada yang punya sawah. Kedua, kami juga tidak ada pekerja, jadi mohon pemerintah juga kalau bisa selain daripada kami sebagai petani diusahakan kepada yang memiliki tempat tersebut diberitahukan supaya tahu bahwa yang ada di bawah itu lebih sulit daripada yang punya sawah. Itulah. Ya. Mohon maaf kalau kelebihan dan kekurangannya, mohon maaf. Dan boleh nama saya catat pada udah tahu. Ya. Sejak melahirkan desa ini bukan berarti saya ingin dipuji, tapi kok kenapa makin sini makin melempem, tidak seperti dulu. Ya, lebih-lebih sesudahnya paruh daya tidak ada, lain lagi. Ya. Jadi harus bagaimana sehingga ada yang mengatakan lah udah aja, tidak usah ribut-ribut, yang penting bisa punya buat ada uang untuk beli rokok katanya. Ya. Kenapa? Mungkin nggak tahu lah caranya. Maka itu kami mohon bantuannya daripada pemerintah. Ini mudah-mudahan siapa tahu ada cara program baru dari pemerintah. Kami ingin tahu dan juga mudah-mudahan bisa melaksanakan. Ya. Nah itu. Ya. Terima kasih. Baik, sahabat Siliwangi 1922 yang barusan ya terakhir endingnya. Ini pemerintah harus back to basic, kembali untuk pembinaan. Karena apa? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum di sana bahwa negara berkewajiban untuk memakmurkan, ya, untuk memakmurkan. Dan kembali kepada back to basicnya, Dinas Pertanian kembali membuat sebuah program dan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan manis dan untuk membuat sebuah edukasi. Dan mudah-mudahan sekali lagi ya, harapan semua para petani ini bisa teraplikasikan melalui apa yang diharapkan bersama. Demikian perbincangan khusus dengan Pak Eko Suara sebagai tokoh pertanian di daerah Kertasari ini. Kalau ada saran, kritik, ataupun apapun, bisa kirim di komentar di video ini. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya apabila program ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan akan bisa membuat edukasi untuk kita, untuk masyarakat luas, terutama untuk pemerintah itu sendiri. Kembali lagi kepada habitatnya untuk membina, merawat para petani ini. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.